Al-Masih Ad-Dajjal, The Antichrist. He said, this will all happen. The Messiah will arrive. The rabbis illustrated how his name in the gematria, the numerology of his name actually means Messiah. And something could happen overnight that could lead to the reconstruction of the temple. Yes, he, I believe, is the Mashiach Edom. The temple in return for being the king of the Jews. To be the one to redeem the sins of Esav through offering his assistance in rebuilding the Holy Temple on the Temple Mount and establishing the Jewish kingdom over all of mankind in Jerusalem. They're already in the process of doing the practice, and they are going to do the ceremony of the red heifer, and that is going to bring in the third temple, and that is going to bring in a lot more end times than people really want to talk about. All of the garments prophesied in the Old Testament for the reestablishment of the third temple. There will be a third temple. You know what that means? He, I believe, is the Mashiach Edom. The Mashiach is nothing more than an anointed one, right? That completely reverses the order of something. Iblis selalu berada di kegelapan. Dia selalu bersembunyi dalam gelap dan bayangan, dan mereka yang menari dalam energi iblis selalu bersembunyi di tempat ramai. Tokoh modern yang dikenal publik dalam tarian gelap ini adalah Madame Blavatsky, seorang cenayang asal Rusia. Ia menulis sebuah buku yang berjudul The Secret Doctrine, gabungan dari sains, agama, dan falsafah. Jika kita melihat buku The Secret Doctrine, ajaran ini berakar pada Raja Nimrod. Dalam kepercayaan mereka, surga itu harus diwujudkan di dunia ini melalui tatanan suatu pemerintahan dunia. Madame Blavatsky memiliki pemikiran yang didasari oleh Kabbalisme. Apa itu Kabbalisme? Mereka menyebutnya spiritualisme Taurah, tetapi saya mengenali Kabbalah adalah mistisisme, bukan lagi spiritual. Perbedaan dasar dari mistisisme dan spiritual adalah spiritual mencari jalan menuju sang sumber, sehingga ujungnya menimbulkan kerendahan hati dan cinta. Dan sebaliknya, mistisisme sebenarnya adalah jalan memahami diri sendiri menuju hadrat ilahi. Tetapi ketika tujuannya dirubah untuk kepentingan duniawi, pengetahuan ini akan berujung menimbulkan kesombongan diri dan sangat materialisme untuk menspesialkan dirinya sendiri, lalu menggali pengetahuan sihir dan mistik dalam ritual diri maupun kebijaksanaan diri, tujuannya untuk kekayaan duniawi.
Sebenarnya pengetahuan apapun bentuknya adalah suci. Masalahnya tujuan pengetahuan mistisisme ini diaplikasikan untuk kekayaan abadi dan kehidupan duniawi, untuk menciptakan kekayaan dan lain-lain, bukan lagi untuk mencapai hadrat ilahi. Ideologi mistisisme mempercayai bahwa surga itu harus dibangun di dunia ini melalui pemerintahan totaliter, seperti pemerintahan di Atlantis. Dan bagi Anda yang mengikuti video kami, yaitu series Lemuria, pasti mengenal seperti apa pemerintahan Atlantis yang dikepalai Anunnaki. Ya, satu pemerintahan totaliter. Ideologi tersebut mewujud dalam komunisme di abad pertengahan. Namun komunisme gagal untuk mewujudkan mimpi tersebut karena kaum agama biara kekristenan dan kesultanan Islam meskipun sudah dihancurkan di zaman komunisme, mereka masih ada dan kuat hingga saat ini. Atlantis tenggelam dalam semalam oleh banjir Nuh. Sebagian kecil orang selamat dan membangun peradaban baru di Samaria, Mesopotamia, bangsa Babilonia kuno. Sejarah ini akan terulang, sehingga benar-benar sedikit yang selamat. Siapa yang sedikit itu? Mereka yang selamat adalah jiwa yang hakul yakin. Hakul yakin inilah kapal Nuh di era sekarang. Bukan lagi kapal berbentuk fisik, tetapi sebuah kapal yang berbentuk spirit. Seperti ketika Nabi Isa datang, beliau menawarkan kerajaan spiritual kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak bisa menerimanya. Bani Israel terikat dengan bendawi dan mengharapkan kerajaan duniawi, hingga menolak Nabi Isa hingga sekarang, kemudian membuat fitnah. Setelah itu, Bani Israel tidak lagi disebut Bani Israel, tetapi disebut Yahudi. Itu kebenaran yang Allah berikan kepada kita yang dimuat dalam Al-Quran. Ideologi ini telah ada semenjak sejarah peradaban dimulai. Mereka membenci ketuhanan dan agama-agama. Ini sudah berlangsung ribuan tahun. Oleh karena itu, salah satu alasan saya membuat series Lemuria adalah untuk orang-orang yang mau berpikir. Mereka yang hanya disajikan hidangan dan tidak bisa berpikir akan sulit memahami kisah nyata tersebut yang selama ini tersembunyi bahkan tidak terungkap. Bahkan dunia modern lebih gila lagi. Mereka mengajarkan Anunnaki berasal dari planet Nibiru, kemudian menciptakan kehidupan di bumi. Hal seperti itu dipercayai oleh orang-orang modern, dan saya tidak bisa membuat komentar tentang mereka, selain mereka sedang diubah menjadi binatang. Akan ada orang-orang yang memang betul-betul ingin menghancurkan agama-agama di dunia. Akan ada yang memang ingin mengganti ketuhanan dengan Tuhan palsu, berkedok modernisasi, yang meninggikan pikiran mereka sendiri. Mereka adalah antitesis dari agama-agama. Wujudnya adalah sekulerisme, dan itulah peradaban dan hukum kita sekarang. Rencana besarnya adalah membangkrutkan semua negara di dunia, menghancurkan semua agama di dunia agar tunduk pada tatanan dunia surga
ya sebuah dunia surga bagi mereka, yaitu dengan menghancurkan peradaban barat. Hari ini peradaban barat akan dihancurkan dan kita akan menuju peradaban surga menurut mereka. Anda tidak akan berdaya sebab mereka sudah melakukan ini selama 250 tahun terakhir. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang mendapat pencerahan dari Lucifer. Dalam ajaran mistisisme, Lucifer adalah sang pembawa cahaya Tuhan, sehingga bagi mereka Lucifer adalah Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi Tuhan di dunia, dan umat manusia sedunia lainnya menjadi budak-budaknya. Ideologi ini sudah ada sepanjang sejarah umat manusia. Mereka adalah titisan dokumental dari Raja Nimrod. Nimrod adalah pemuja pikiran. Ia hendak membakar Ibrahim hidup-hidup dengan api besar. Namun Nabi Ibrahim memperlihatkan keganjilan yang tidak bisa diterima Nimrod. Ibrahim tidak mempan dibakar api. Ketika hal itu dilihat Nimrod, ia langsung menjadi sedikit segan. Kemudian berusaha memecahkan keganjilan tersebut dengan pengetahuan dan pikirannya. Nimrod kalut dengan segala pengetahuan sihir dan kebijaksanaannya, dan pikirannya yang berusaha memecahkan keganjilan tersebut. Bagi Nimrod, yang disebut Tuhan adalah jiwa, dan jiwa adalah dia sendiri. Jadi sudah bisa dipastikan jika dia akan mengaku Tuhan. Hingga berminggu-minggu ia lupa mandi, makan pun sambil memikirkan keganjilan itu. Seluruh buku di Menara Babel yang memiliki rahasia dicoba dibacanya satu persatu, hingga seekor lalat mengganggu kepalanya, dan ia mati karena pikirannya sendiri yang tidak bisa memecahkan keganjilan dari Sang Pencipta. Niat hati memukul lalat yang mengganggu konsentrasinya. Nimrod memukul kepalanya sendiri, namun pukulannya terlalu keras hingga ia terjatuh dan mengalami pendarahan di kepala. Kemudian ia mati. Sebelum mati, Nimrod dilanda stres. Pikirannya kacau dan kalut. Hanya karena satu keganjilan saja yang diperlihatkan Tuhan kepadanya. Satu keganjilan itu bagi Nimrod seperti meruntuhkan semua ideologi yang selama ini ia pelajari. Cara ideologi mereka memandang dunia dan kehidupan sangat berbeda dengan kita. Yang kita anggap iblis, mereka anggap Tuhan. Yang kita bilang pembunuhan yang keji, mereka menganggap ritual kurban yang suci. Mereka adalah antitesis dari kita. Mereka adalah antitesis dari Ibrahim. Jika Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapa monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa, Raja Namrud adalah antitesisnya, penyembah berhala, penyembah iblis. Ribuan tahun yang lalu ajaran ini berkembang secara sembunyi-sembunyi dan turun-temurun. Akar historis ideologi dimulai 4200 tahun yang lalu melalui ideologi Nimrod. Meski Menara Babel akhirnya hancur, ajaran Nimrod tetap hidup berkembang secara sembunyi-sembunyi sampai sekarang. Seperti ajaran Nabi Ibrahim yang berkembang secara umum, ajaran Nimrod berkembang dengan sembunyi-sembunyi. Ideologi ini menular kepada Bani Israel.
sehingga Allah menurunkan utusannya kepada mereka berkali-kali. Dan yang terakhir diutus untuk mereka adalah Nabi Isa alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran ini dikembangkan oleh kaum Zoroaster, kaum penyembah api, dan Bani Israel, kemudian menular ke tanah Arab, sehingga mereka melakukan ritual mengubur bayi perempuan. Hingga Ka'bah pun diisi oleh berhala, Baal, Lucifer, dan lain-lain. Dan Allah mengutus kembali Nabi Muhammad sebagai yang terakhir dari semuanya untuk mengajarkan monoteisme. Jadi ideologi Nimrod yang diajarkan secara tersembunyi sampai sekarang secara terang-terangan adalah sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Manusia meyakini apa yang ada di pikirannya dan apa yang dipikirkannya, dan apa yang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, dan disebutlah sains. Pikiran menjadi sumber utama untuk pemujaan, bahkan permintaan. Jika Tuhan tidak bisa dibuktikan, maka itu dianggap tidak ada. Oleh karena itu, ketuhanan dipisahkan dari segala hal oleh sekulerisme. Sekulerisme diajarkan oleh peradaban barat melalui ilmu pengetahuan dengan pemujaan pikiran. Terjadinya alam semesta karena adanya Big Bang, dan matahari adalah pusat tata surya alam semesta. Bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari. Pada dasarnya mereka pun memuja dan mengimani pikiran mereka sendiri. Kemudian mereka pun berdoa kepada pikiran mereka sendiri. Hal tersebut diajarkan oleh peradaban barat melalui Law of Attraction, di mana ketika Anda memiliki keinginan atau tujuan, Anda hanya harus memikirkan atau menghayalkan tujuan Anda tersebut agar hal itu menjadi kenyataan. Dan yang terakhir diperkenalkan oleh Dajjal adalah ideologi sekulerisme. Ini adalah sejarah ideologi baru dalam falsafah hidup manusia, yakni sekulerisme, di mana manusia mengimani pikiran mereka sendiri yang terbatas. Hal ini telah kami bahas dalam falsafah ketuhanan episode 1 dan 2. Silahkan Anda pilih kepercayaan masing-masing sesuai apa yang Anda imani, sesuai dengan apa yang Anda yakini. Saya tidak merendahkan salah satu kepercayaan manapun. Ini hanya makna-makna dari sebuah nama. Dan karena topik kita sejarah Dajjal, saya juga harus memberitahu ideologi dari Dajjal. Tidak ada paksaan dalam hal keimanan dan keyakinan. Silahkan pilih keimanan Anda sendiri. Jika Anda mengimani sekulerisme, itu mutlak keputusan Anda. Tidak ada urusan dengan kami. Ideologi tersebut
Sebenarnya itu memperdaya dan menipu Anda. Itu kenyataannya, terlepas Anda percaya atau tidak dengan perkataan ini. Dan mereka sendiri yang mempromosikan ideologi sekuler, justru mereka sendiri memiliki ideologi animisme dan dinamisme. Mereka mempercayai dan meyakini roh Lucifer yang membantu mereka hingga saat ini, dan mereka menjalankan rencana roh tersebut hingga saat ini. Keuntungannya bagi mereka yakni untuk kekayaan dan kejayaan. Mereka benar-benar sangat klinik dan benar-benar sangat percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib. Bahkan di dunia barat mereka disebut penyihir. Kita tutup pembahasan sejarah Dajjal sampai di sini, yakni sampai ideologi sekulerisme yang banyak dianut oleh manusia modern, terutama di dunia barat, bahkan menular ke timur, dan Indonesia pun tak luput ditulari penyakit kulit kusta ini.